Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Malikun an Muhammad ibni al-Munkadari. Sudah ketemu? Ya. Wa rawa, dan meriwayatkan Malikun, Imam Malik, an Muhammad bin al-Munkadari, dari Imam Muhammad bin al-Munkadar, annahu qala, bahwasanya Imam Malik berkata, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, yakni, yaitu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Aina alladhina yanzahuna anfusahum wa asma'ahum fid dunya 'anil lahwi wa mazamiris syaitani ij'aluhum fi riyadil miski. Aina, di mana, alladzina, orang-orang, yanzahuna, mereka yang telah mensucikan anfusahum, diri mereka, wa asma'ahum, dan mensucikan pendengaran mereka, fid dunya, saat ada dalam kehidupan dunia, anil lahwi, dari segala lahun, ya, dari segala hal yang terkait dengan senda gurau, wa mazamiris syaitani, dan telah menghindarkan diri dari seruling setan. Ij'aluhum, jadikanlah oleh kalian mereka, oleh kalian itu para malaikat maksudnya, fi riyadil miski, tempatkan mereka di taman-taman minyak misik. Summa, kemudian, yaqulu, berfirman Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, asmi'uhum, perdengarkanlah kepada mereka, sauta hamdi, suara-suara pujianku, wasanai, dan sanjungan-sanjunganku, wa akhbiruhum, dan kabarkan kepada mereka, alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, bahwasanya, ya, agar mereka tidak takut, jangan ada rasa takut bagi mereka, dan jangan pula ada rasa gundah, ada rasa galau, ya, bagi mereka saat ada dalam kehidupan negeri akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang larangan khamr. Ini udah di akhir-akhir bab ini, bahwasanya ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia selesai, nanti masuk pada kehidupan alam kubur, yaitu alam penantian, alam barzah. Barzah itu pertemuan antara alam dunia dengan alam akhirat, ya, seperti pertemuan antara air sungai dengan air laut, itu namanya barzah, ya. Marajal bahraini yaltaqiyani barzakhun bainahuma. Pertemuan antara air sungai dengan air laut namanya barzah, yaitu air payau. Di situ hidup ikan bandeng, ya. Jadi setengah tawar, setengah asin. Nah, kita untuk sampai ke negeri akhirat juga nanti akan menempati tempat namanya barzah, ya, yaitu penantian menunggu alam akhirat. Karena itu ada yang mengatakan bahwa al-mautu awwalu yaumin awwalu manzilin yaumal qiyamah, ya. Al-mautu awwalu manzilin yaumal qiyamah. Kematian itu awal dari tempat tinggal negeri akhirat, hari kiamat.
Seperti misalnya kita mau berangkat ke satu daerah, kalau naik kendaraan umum itu pasti mampir di terminal. Terminal kalau bus, kalau kereta stasiun, kalau pesawat bandara. Nah, itu tempat penantian menuju pada perjalanan kita berikutnya, yaitu alam akhirat. Nah, kita di tempat penantian itu tergantung bekal kita, tergantung modal kita. Kalau misalnya kita naik pesawat, kalau pesawatnya eksekutif, tentu bandaranya ya gate berapa, ya, pintu berapa yang di situ khusus adalah eksekutif, ya. Pelayanannya pasti lebih bagus, ya. Ada makanannya, ada restorannya, ada pelayannya cantik-cantik, ya, mengantarkan makanan dan seterusnya. Kopi juga ditawarin, Pak, kopinya mau campur susu apa enggak? Tanya begitu, ya. 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 Nah, Pak Tukiran bilang enggak, susunya di rumah aja, gitu. Serap. Kopi boleh, ya, ngopi boleh di mana aja, tapi nyusunya di rumah aja. Nah, itu namanya eksekutif, ya. Ada pula kelas bisnis, ya, di bawahnya eksekutif. Ada lagi kelas ekonomi. Kelas ekonomi ya pas-pasan, ya. Ya, ya. Jadi untuk berangkat ke negeri akhirat, tempat penantian kita juga ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Nah, itu tergantung amal kita. Kalau kotak amal lewat ngisinya 50.000, berarti kelas eksekutif. Ya. Kalau kotak amal lewat ngisinya 10.000, 20.000, kelas bisnis. Ya. Kalau kotak amal lewat ngisinya 2.000, 5.000, kelas ekonomi ini. Kalau nggak ngisi, kalau lewat doang, itu namanya kelas bonek. Iya, bondo nekat. Tapi nggak beli tiket mau ikut naik, ya. Kira-kira di kita ini masuk kelas mana ini? Ya, kali-kali pesen kelas bisnis lah, ya. Iya, kalau rezekinya lagi longgar, iya. Biarin yang buka kotak amal terkaget-kaget, ya. Tumben amat nih kotak amal ngaji malam Ahad, ya, merah-merah semua. Masya Allah. Nah, itu berarti tergantung bagaimana amal kita. Maka di alam kubur ada nikmatul qabri, ada azabul qabri, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Pernah saya sampaikan, nikmat kubur dan siksa kubur itu zahirnya tidak lagi terkait dengan badaniyah, ya. Karena ada penelitian, ya. Orang ini tukang maksiat, hidup sampai tua, kemudian meninggal dunia. Orang membuat penelitian, katanya ada siksa kubur. Biarin dah, coba kuburannya dibuat pakai kaca. Dibuat pakai kaca, dilihat, ya. Hari pertama masih utuh, hari kedua masih utuh, hari ketiga masih utuh, sampai seminggu masih utuh, nggak berubah-ubah, sampai sebulan nggak, masih utuh. Akhirnya orang nggak percaya adanya nikmat kubur sama siksa kubur. Nah, orang bisa melihat nikmat kubur dan siksa kubur itu kalau sudah sama-sama di alam sana. Kalau alamnya masih berbeda, nggak mungkin bisa ngelihat. Kita masih di dunia, kemudian pingin lihat nikmat kubur, siksa kubur, yang nggak bisa karena alamnya berbeda.
Kalau ingin lihat nanti kita mati, lihat ya teman-teman kita, siapa yang diberikan nikmat, siapa yang disiksa. Itu karena ada itu filmnya, filmnya ada. Jadi orang itu ya takut mendapati siksa kubur, akhirnya dia berjuang mengebom pasar orang kafir. Pasar orang kafir dibom, bom bunuh diri. Nah, dia pikir mati syahid. Ya, akhirnya kalau orang mati syahid terbebas dari siksa kubur. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman yang keliru. Akhirnya saudaranya ingin tahu, nih saudara saya sampai bela-belain mati bom bunuh diri, emang bener apa enggak sih sama nikmat kubur, siksa kubur? Dia bikin itu, orang meninggal, dia diam-diam ngomong sama tukang gali kuburannya, ini sebelah sini disisain, kasih kaca, ntar tutupin tapi biar orang nggak lihat. Ya, jadi saya bisa buka, sehari masih utuh, ditutup lagi, 2 hari masih utuh, seminggu masih utuh, sebulan masih utuh. Akhirnya apa? Nggak percaya sama nikmat kubur, sama siksa kubur. Nah, tentang nikmat dan siksa kubur, percaya apa enggak? Percaya, ya. Lalu bagaimana meyakinkannya? Lewat iman, lewat keyakinan, bukan lewat pemandangan mata kepala. Nah, orang-orang yang terbebas dari obat-obat terlarang dan terbebas dari perilaku dosa, maka dia pasti akan ada dalam kenikmatan di alam kubur. Kalau orang di alam kuburnya sudah memperoleh kenikmatan, terbebas dari siksa kubur, selamat dia sampai negeri akhirat nanti, tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Di tempat penantian saja sudah mendapatkan nikmat. Jadi kalau di alam kuburnya itu sudah dapat nikmat, ya nanti nikmatnya manjang sampai akhirat. Tapi kalau di alam kuburnya dapat siksa, nah seberapa berat nih siksanya di alam kubur? Apakah habis siksaan itu di alam kubur, atau nanti tidak selesai di alam kubur, dilanjutkan di alam akhirat? Jadi siksa kubur bisa nyambung ke alam akhirat manakala memang orang itu ya tidak memiliki keimanan atau tidak terbebas dari siksa. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ya apalagi orang-orang yang dia itu ada pada posisi tukang mabok, ya boleh jadi di alam kuburnya juga akan mendapati siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke negeri akhirat, ya, berlanjut akan mendapati azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang hidupnya mampu menjaga diri, ya, menjaga diri, menata diri, hati-hati, membebaskan diri dari fitnah, membebaskan diri dari ujian-ujian hidup, ya, lalu kemudian sampai meninggal dunia dia selamat, maka kata Allah, ainal ladzina yanzahuna anfusahum wa asma'ahum fid dunya anil lahwi wa mazamiris syaitan. Mana malaikat, orang-orang yang dulu di dunianya mereka telah mensucikan diri, ya, membersihkan dirinya, mensucikan pula pandangan matanya dan pendengaran telinganya dari hal-hal yang sifatnya senda gurau dunia, dan juga telah menghindarkan diri dari seluring syaitan. Seruling setan itu nyanyian-nyanyian yang melupakan orang dari ibadah, ya. Ya, itu seruling setan. Kitab-kitabnya setan adalah nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang bisa melalaikan orang dari ibadah kepada Allah.
Di mana itu orang-orang yang sudah bebas dari itu? Maka Allah kemudian menyampaikan kepada para malaikat, ij'aluhum riyadhal miski, atau ij'aluhum fi riyadhil miski. Berikan tempat bagi mereka, yaitu taman-taman yang bau minyak misik. Masya Allah, ya. Ya kayak kita di dunia. Ya. Di dunia ada taman-taman yang baunya wangi, yaitu taman surga. Mana taman surga? Adalah majelis ta'lim, masjid, majelis zikir, ya, majelis salawat, ya, yang di situ ditaburkan wewangian. Di masjid baunya wangi apa apok? Wangi, ya. Apalagi ada minyak wangi semprotnya itu, ya. Setiap 5 menit keluar cos gitu, keluar cos gitu, Masya Allah, wangi terus itu. Nah itu berarti kita sudah membiasakan ada di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang wangi. Tapi ada pula tempat-tempat yang baunya apek, baunya nggak nyaman, ya. Seperti misalnya tempat kerumunan orang bermain, ya, itu biasanya wangi apa apek tuh? Apek, ya. Kumpulan mainnya di situ. Terus kalau kencing mojok doang di sono, di ujung got, ya, ya, berdiri lagi, ya. Kalau sudah keluar disentil doang, kagak ngidil, udah balik lagi. Nah itu kan baunya kayak apaan, ya? Kayak tempo hari di ujung, ya, itu seperti itu. Masih ada ojek pengkolan tempo hari, ya. Ya kita kasih masukan, kalau bisa ya kencing jangan di situlah, gitu. Karena nanti kalau kering kena angin baunya sedap. Nah itu tempat-tempat yang tidak nyaman. Di alam dunia kita sudah biasa ada di tempat-tempat yang nyaman. Nanti di alam kubur mendapati tempat-tempat yang nyaman pula, ya. Alam kuburnya tadi eksklusif, ya. Bisnis, ya. Jadi nyaman di sana. Mau berapa lama juga nggak masalah. Mau pesawat delay juga nggak masalah, ya. Mau delaynya sejam 2 jam, paribasa delay sehari juga nggak masalah, karena fasilitasnya, ya, sempurna. Nah itu yang harus disiapkan. Apalagi besok di akhirat Allah mempersiapkan tempat namanya riyadhul misik. Summa yaqulu lil malaikati asmi'uhum sawta hamdi wa sana'i wa akhbiruhum alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka perdengarkan suara-suara pujian, ya, suara-suara sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid memujinya kepada siapa? Pada Allah, ya. Kita sholat, imam baca surah pertama Fatihah, isinya puji-pujian kepada Allah. Mulai mau ngaji dibacakan sholawat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, puji-pujian, ya. Atau pakai sholawat, salatullah salamullah, ya, misalnya ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini puji-pujian. Jadi puji-pujian seperti ini sesungguhnya kita sedang melatih diri supaya besok di akhirat mendapati tempat yang di situ ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau di dunianya itu senangnya menempati tempat puji-pujian setan, ya, ya. Puji-pujian setan itu diantaranya, ya, kalau kaki satu diangkat jingjit, ya, terus pantatnya diputer, gitu. Kan ada itu, ya, kakinya jingjit terus puter gitu, ya. Ya, goyang apa itu namanya itu? Goyang gergaji.
atau goyang entok, ya, ada lagi goyang entok, ya, goyang ngebor, goyang ngecor, macam-macam dah tuh. Ya, sampai dihak patenkan, ya, orang lain nggak boleh goyang kayak begitu. Ya. Nah itu puji-pujian kepada siapa itu? Puji-pujian kepada setan. Ya. Ya, nanti tempatnya ya tempat-tempat yang tidak mendapati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yaitu al-lahwu wa mazamirus syaitan, yaitu senda gurau, ya, nggak jauh dari apa namanya sanjungan-sanjungan kepada wanita, ya, dan juga nyanyian-nyanyian yang porno, nyanyian-nyanyian yang jorok. Ya. Kalau nyanyian-nyanyian zaman sekarang bagaimana? Ya, kalau nyanyian dulu banyak mengandung nasihat. Ya. Ya. Dulu ada nyanyian bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit aja jorok banget. Ya. Ya. Kan ada tuh lagunya, bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, makin tambah rapat, makin nikmat rasanya. Gitu. Ya. Itu kan konotasinya kan negatif. Nggak taunya orang tidur, Pak. Ya. Saya tadinya penasaran nih lagu apa maksudnya. Bulu mata atas, bulu mata bawah bertemu. Ya. Makin lama makin rapet. Kalau udah rapet, nikmat rasanya. Tidur ngorok, maksudnya gitu. Hah? Lah iya. Tuh begitu aja zaman itu sudah dianggap jorok, ya. Masya Allah. Sekarang kan lebih vulgar lagi. Allah. Nah itu namanya mizmarus syaitan. Ya Allah. Seruling-seruling setan. Nah tinggal kita, karena hidup itu pilihan, ya. Mau pilih kitabnya malaikat, yaitu zikir-zikir, atau mau pilih kitabnya setan, yaitu lagu-lagu. Nah, ketika kita pakai atribut kain sarung, baju koko takwa begini, pakai peci, itu berarti kita berharap yang dibuka kitabnya Allah, kitabnya malah malaikat. Ya. Kalau pakai kain sarung naik ke panggung, apa namanya, joget sama biduan terus nyawer, kan nggak pantas. Ya. Ya. Ada karena jogetnya saking kenceng, sarungnya melotrok. Ada itu sih mungkin buat hiburan aja kali ya. Masya Allah. Ya Allah. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini hadis atau ini pelajaran pesan kepada kita, hidup harus hati-hati, apalagi hidup di zaman akhir. Bukan akhir zaman, kalau akhir zaman sudah nggak ada zaman lagi, zaman terakhir kita. Hidup zaman akhir ini banyak fitnah. Apa coba yang nggak ada fitnah? Ya. NO sekarang lagi ada fitnah, tentang nasab sedang ada fitnah, tentang apa lagi itu? Ya, tentang ijazah sedang ada fitnah, tentang Masya Allah macam-macam dah. Bandara ya muncul fitnah, dibilang negara di dalam negara. Masya Allah, isinya fitnah dunia ini. Makanya orang kalau ingin selamat, ya berangkat ke masjid, tinggalkan HP, bawa tasbih, udah selamat itu. Tapi kalau ke masjid masih bawa HP, masih kena fitnah. Karena masih lihat HP. Ke masjid, ya, bawa tasbih, nunggu waktu sholat, udah aman. Nanti suatu saat ke masjid bawa tasbih, nunggu waktu sholat, juga fitnah. Karena apa? Didatangi caleg. Ya. Calegnya datang ke masjid, bagi-bagi juga, bagi-bagi hadiah. Mana non muslim pakai peci lagi datang ke masjid. Ada yang begitu kan? Ya. Yang perempuan, ya, padahal non muslim pakai kerudung, pakai salam, pakai mukodimah, coba. Berarti di masjid pun masih bisa kena fitnah. Lalu kapan kita terbebas dari fitnah? Ya. Nanti akhir zaman, ya, orang itu kalau ingin terbebas dari fitnah manakala tidur.
Udah, kalau lagi tidur bebas dari fitnah. Ya. Coba mikirin apa orang tidur. Itu Masya Allah. Pantas kita disuruh memperbanyak istighfar. Coba kita lanjutkan. Waruwiya an Abi Wa'ilin an Syaqiq bin Salamata. Dan diriwayatkan dari Imam Abu Wa'il an Syaqiq bin Salamata, dari Imam Syaqiq bin Salamah, annahu, bahwasanya ia du'ya, diundang, ila walimatin, kepada walimah, ya resepsi. Fara'a, lalu ia melihat, fiha, di sana, di dalam walimah itu, la'abina. La'abin itu orang-orang yang bermain-main, ya. Di situ ada main judinya, ada minum-minumannya, ya. Ada joget-jogetnya. Itu namanya la'abun, ya. Fara'a fiha la'abina. Lalu Imam Abi Wa'il, ya, Imam Syaqiq, ya, begitu datang mau kondangan atau mau datang resepsi, di situ banyak orang, ada yang lagi nenggak, ada yang lagi joget, ada yang lagi main judi. Faraja'a, lalu dia kembali. Summa qala, kemudian dia berkata, sami'tu ibnu Mas'udin yaqulu, aku telah mendengar sahabat Abdullah ibnu Mas'ud berkata, innal ghana'a yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u al-baqla. Innal ghana'a, sesungguhnya nyanyian, ya kan, ghana, jadi ghannili, ghannili, suwayya, suwayya itu ghanni, taghanni itu menyanyi, ya, ya, suwayya, suwayya, ya, ya. Datanglah kepadaku segera, 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 gitu. Ya, orang ngertinya kalau lagu Arab itu lagu Islam. Ya, belum jatuh tuh. Belum lama kan siapa itu, Nancy Armstrong, ya, datang ke Indonesia, ya, pentas di Senayan. Itu tiketnya yang paling murah 2,5 juta, ya, sampai 10 juta. Itu Nancy Armstrong, itu orang Arab sana, agamanya Kristen, ya, ya. Lagunya inta'i, ya, ya, ghannili suwayya suwayya, itu jadi banyak lagu-lagu Arab. Kata orang kita, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, ya. Padahal itu lagu-lagu jorok. Iya, iya, lagu-lagu jorok. Ada yang isi lagunya itu, ya, semalam aku tidak mampu memejamkan mata, ya, karena terbayang-bayang oleh gemulai dari lekuk tubuhmu, serta terbayang oleh cantiknya wajahmu. Maka aku ingin segera bertemu, ya. Pagi hari ini, ya, aku akan usahakan untuk bertemu. Itu ya, saya mencoba mengartikan tuh bait diantaranya itu, gitu. Ya ora apa yo. Iya. Nah itu lagu-lagu Arab, ya. Yang lagu orang Arab, bahasanya Arab, tapi isinya Masya Allah, ya, ya, ya. Ya, kalau lagu Jawa, ya, yang ngerti orang Jawa, ya, ya. Lagu-lagu kita, ya, nggak jauh beda seperti itu. Nah itu namanya ghanna, ya, ghanna itu nyanyian. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, innal ghana'a yumbitun nifaqa fil qalbi. Sesungguhnya nyanyian-nyanyian yang jorok, nyanyian-nyanyian yang porno, itu menumbuhkan sifat munafik fil qalbi, di dalam hati. Kama yumbitul ma'a al-baqla, sebagaimana menumbuhkannya air terhadap sayur mayur, ya. Sayur mayur seperti misalnya kol, bayam, terus sejenisnya, itu kan pertama biji
ditanam tuh. Sesudah itu kan disiram, akhirnya tumbuh. Nah begitu pula hati ini, ya, kalau tanamannya itu nyanyian, ya, disiram, disiram, ya, dari segi nyanyiannya, ya, syair baitnya, kemudian gerakan dari penyanyinya, lama-lama itu hati menjadi nifak, hati menjadi munafik. Coba lihat misalnya film-film India, lagu-lagu India, ya. Di India itu apa yang ditampilkan, ya. Artis India yang ditampilkan apa? Goyangan, ya. Goyangan sama puser yang tampak, iya, iya. Jadi di India itu perempuan semakin ceking perutnya, ya, kemudian semakin lincah gerakannya, itu mahal harganya, itu. Jadi seperti itu. Nah, di Arab sana ternyata lebih parah dari India. Tari-tarian apa namanya, Pak Ji? Ya. Arabic dance, ya. Arabic dance, ya. Dansa Arab itu masya Allah, naudzubillah. Jangan sekali-kali buka tuh YouTube Arabic dance, ya. Ya, nanti bapak ketagihan, ya. Karena dengan pakaian yang super bikini, ya, kemudian dengan tabuhan yang menghentak, ya, kemudian meliuk-liuk, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Itu kalau diterus-terusin, hati kita jadi munafik, ya. Ya. Jadi nafsunya mata untuk memandang hal yang seperti itu menjadikan kerasnya hati untuk mengulangi melihat, yang pada akhirnya hati menjadi nifak, ya. Yang biasanya diasah mondar-mandir ke masjid, kalau kemudian melihat yang seperti itu, nanti mondar-mandirnya ke masjid berhenti, Pak, luntur, masya Allah. Kenapa? Kalau sudah di depan gambar seperti itu, adzan kedengeran nggak? Nggak kedengeran lagi, udah. Iya. Jangankan adzan yang jauh dari masjid, dipanggil istrinya aja nggak nyaut. Allah, siapa tuh? Ya orang laki yang begitu, ya. Ya, ya Pak Supri. Ya, orang laki mas, orang perempuan, ya. Bisa minum jeruk, ya Allah. Nah itu contoh. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya al-ghana'u yumbitun nifaqa fil qalbi, ya. Nyanyian-nyanyian yang tidak sekedar suara dari sang penyanyinya, tetapi gerak lemah gemulai dari sang penyanyinya, yumbitun nifaqa fil qalbi, menyebabkan tumbuhnya penyakit munafik di dalam hati. Coba Pak, bagaimana nggak munafik, ya. Badannya pingin ibadah, ya. Pekerjaan ibadahnya pingin tetap berjalan, tapi hatinya pingin mengulang lagi melihat, ya. Apa yang sudah dilihat pingin dilihat lagi, sesudah itu pingin lagi dilihat lagi. Apa nggak munafik namanya? Di satu sisi ibadah, di sisi lain maksiat. Mana sendirian lagi, sepi-sepi, ya, cengar cengir, senyum, misalnya begitu. Nah, di sini nggak ada orang lagi di masjid, nggak tahu ntar kalau udah di rumah malam-malam, ya. Masya Allah. Nah, maka harus hati-hati, karena zaman ini masuk pada kategori zaman fitnah. Apa saja bisa menjadikan sebab kita berbuat dosa. Baik, sampai di sini mungkin ada yang menambahkan, dipersilakan. Kalau nyanyian kampung saya tapi yang Yeah. pakai rapi. Iya. Bagaimana dengan nyanyian campur sari yang penyanyinya sopan, rapi, ya? Ya, pakai kebaya. Tapi kebayanya kayaknya kenceng juga itu. Iya. Rapi, ya.
Iya. Emang kebaya ada yang kedombrongan? Nggak ada. Iya, kainnya kencang, baju kebayanya kencang, kemudian yang di dada itu rada melorot sedikit, kan begitu tuh. Ya, saya suka lihat begitu tuh modelannya. Nah, tuh kebanyakan begitu katanya. Iya. Ya, wong Jawa yang ngematke, ya, menikmati, ngematke itu menikmati. Lah sekarang menikmati itu dari sisi mana? Apakah dari sisi syair dan lagu yang mengandung makna, ya, atau jangan-jangan menikmatinya dari mata kita yang tidak berkedip karena melihatnya? Nah, itu kan jadi itu campur sari. Bagaimana dengan ibu-ibu yang main rebana? Iya. Ibu-ibu main rebana. Rebana kan yang dibacakan sholawat, ya, ya. Iya kan? Pada naik di atas panggung, ada yang bawa kicerikan, ada yang bawa rebana, ada sulisnya nyanyi. Itu pakaiannya nggak ketat-ketat, ya, rada-rada dombrong, iya. Iya, tapi kan goyangnya maju mundur kanan kiri, maju mundur kanan kiri, ya kan? Kalau nabuh rebana kan la 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 la. Lah sekarang pertanyaannya, bapak melotot itu yang dilihat rebana yang satu apa rebana yang dua? Lah ini nyata. Iya, makanya perempuan itu mengundang dosa. Ya, saya ngaji begini sama ibu-ibu, ibu pada marah, Ustaz gimana? Terus gimana Ustaz? Ya, kata saya, ibu kalau nggak mau dosa, nyanyinya antar para perempuan, yang nontonnya sama-sama perempuan, selamat aman. Ya, tapi kalau dipentas tampil, lalu kemudian orang lagi badan melotot, siapa yang menjadikan sebab dosa? Orang perempuan itu kan. Nah, maka malaikat nanti mengkalkulasi pakai buku tabel, ya. Bukunya garis 2. Pahala 1 2 3 4 5. Dosa. Nanti ditimbang pahalanya sama dosanya banyakan mana. Masya Allah. Jadi akan seperti itu. Maka Al-Quran menyebutkan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Menyembunyikan yang hak melahirkan yang batil. Padahal kita tahu, maka harus disampaikan walaupun pahit, walaupun nggak nyaman, nggak enak, perlu disampaikan. Supaya apa? Kalaupun misalnya dia main rebana, hindari, jangan sampai di situ menimbulkan dosa bagi orang lain. Nah, kan prakteknya kan begitu. Nah, campur sari, ya, pasti pakaiannya ya, ketat-ketat. Sorenya lagu campur sari. Nanti kalau sudah malam, dangdutan juga. Kalau sudah dangdutannya, kebayanya diangkat ke atas biar bisa joget. Kalau enggak jatuh dia jogetnya. Masya Allah. Katanya begitu, katanya, bukan saya yang lihat. Ustaz so tahu nih, ngelihat kali enggak. Masya Allah. Begitu kira-kira, ya. Masih. Sebenarnya alat musik itu halal atau haram? Ya. Dampaknya seperti apa disampaikan. Baik. Alat musik itu benda mati. Apakah halal atau haram? Maka benda mati itu sesuai dengan yang menggunakan. Polpen benda mati apa benda hidup? Benda mati. Polpen bisa untuk kebaikan apa tidak? Bisa. Bisa untuk dosa apa enggak? Bisa. Berarti tergantung manusianya. Polpen di tangan orang-orang baik jadi manfaat kebaikan, buat nulis Quran, buat menjelaskan penjelasan agama. Tapi polpen di tangan orang-orang jahat bahaya. Kenapa? Satu tanda tangan saja berapa triliun itu pindah. Ya. Nah, maka
kembali kepada manusianya. Yang namanya alat kembali kepada manusianya. Nah, contoh lain HP. HP itu benda mati, alat. Dosa apa pahala? Tergantung yang memanfaatkannya. Kalau di dalamnya diisi fitur atau murattal Al-Quran yang kemudian diulang-ulang dibaca, menjadi pahala. Kalau di situ yang dilihat itu adalah misalnya kajian-kajian agama, jadi pahala. Kalau di situ misalnya memberikan postingan yang di situ manfaat dalam kebaikan, jadi pahala. Tapi kira-kira yang jadi pahala sama yang jadi dosa banyakan mana? Banyakan jadi dosa. Maka tidak semua orang boleh pegang HP. Nah sekarang semua orang boleh pegang HP. Makanya kemudian anak masih sekolah, ya, usia sekolah, karena seringnya main HP, salah menggunakan HP, melihat permainan-permainan porno, akhirnya mempraktekkan. Ujung-ujungnya berbuat dosa, melakukan zina. Sekarang alat musik sekarang kembali kepada nyanyian. Nyanyian ini kan ada dua, ada nyanyian malaikat, ada nyanyian setan. Nyanyian malaikat adalah bunyi-bunyian yang di situ menambahkan nilai ibadah. Itu nyanyian malaikat, bahasa saya ini ya. Ya, misalnya bersolawat atau syair-syair Islami yang kemudian diiringi dengan organ, gitar dan sebagainya. Kalau memang itu menambahkan nilai kebaikan, maka berarti alat musik ini menjadi manfaat dalam kebaikan. Tapi ketika alat musik itu jatuhnya sama orang-orang yang tidak beriman, maka pasti menambah perbuatan maksiat. Maka benda mati dari apa saja itu tidak bisa dihukumi karena nggak ada hukumnya. Menjadi muncul hukum ketika dimanfaatkan oleh pemanfaatnya. Kalau dilakukan oleh pemanfaatnya kepada hal-hal yang baik, maka menjadi bernilai ibadah. Tapi kalau kemudian oleh pemanfaatkannya dilakukan hal-hal yang tidak baik, maka disitulah menjadi berdosa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini agak luas ini ya pemahaman kita malam hari ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.